Perkenalkan, nama saya Putri Agus dengan NIM 0783. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan di dalam kelas perancangan undang-undang. Materi yang akan saya bahas yaitu naskah akademik yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, bab 4 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Kita masuk di latar belakang. 1. Amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 2. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 mengatur metode omnibus dan meningkatkan kualitas partisipasi publik. Selanjutnya, identifikasi masalah, 1. Teori dan praktik terkini mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, 2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, 3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan undang-undang, perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, 4. Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang perubahan undang-undang pembuatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan dan kegunaan. 1. Mengetahui teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkembang saat ini. 2. Mengetahui hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. 3. Mengetahui apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU, perubahan UU PPP. 4. Mengetahui jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang perubahan undang-undang pembuatan peraturan perundang-undangan. Setelah itu kita masuk di metode penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik RUU tentang perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui studi kepustakaan atau literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dan kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders dan para pakar atau akademisi. Setelah itu kita masuk di bab 2 yaitu kajian teoritis dan praktik empiris. A. Kajian teoritis. 1. Definisi. Omnibus Law untuk semua. Memuat 2 atau lebih hal yang berdiri sendiri. Diterapkan paling umum pada rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu subjek umum. Omnibus Law Bill, suatu rancangan undang-undang yang memasukkan dalam satu undang-undang berbagai hal yang terpisah dan berbeda. Dan seiring kali satu undang-undang menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu undang-undang sedemikian sehingga memaksa otoritas eksekutif untuk menerima ketentuan-ketentuan yang tidak disetujuinya atau menggagalkan keseluruhan undang-undang. 2. Manfaat metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. A. Mempersingkat proses legislasi. B. Mencegah kebuntutan dalam pembahasan rancangan undang-undang. C. Efisiensi biaya proses legislasi dan harmonisasi pengaturan. 3. Tujuan dan tantangan. A. Menjawab dan membenahi sebagai sumbatan atas peraturan perundang-undangan. B. Menyederhanakan jumlah peraturan perundang-undangan dan memperbaiki kualitas. C. Tantangan antara lain parameter menentukan kapan suatu materi harus disusun dengan Omnibus Law dan kapan dengan undang-undang biasa. 4. Teori partisipasi masyarakat. 1. Tangga partisipasi berdasarkan Arnstein. 2. Partisipasi masyarakat melalui e-government. A. Publish komunikasi satu arah. B. Interact komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. C. Transact memberikan komunikasi dua arah di dalamnya terdapat transaksi pelayanan publik. 3. Perlu ada mekanisme yang standar dan baku yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan hak warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yakini A. Hak untuk didengarkan pendapatnya. B. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya.
C. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. B. Kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang ini sesuai dengan asas. 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. Dan 7. Asas keterbukaan. Praktik Omnibus Law di beberapa negara Common Law dan Civil Law. 1. Kanada dilakukan di Kanada sejak tahun 1888. Ini bertujuan mempersingkat proses legislasi dengan menggabungkan beberapa paket kebijakan hukum ke dalam satu peraturan perundang-undangan. 2. Amerika Serikat. Contoh praktik penggunaan metode omnibus di Amerika Serikat adalah Omnibus Spending Bill yang dikeluarkan setiap tahun. 3. Inggris. Pada tahun 1865, Inggris menerbitkan Omnibus Law yang memungkinkan asuransi di Inggris berlaku untuk warganya di luar negeri. Metode omnibus yang terkini adalah Omnibus Law tentang Brexit. 4. Selandia Baru. Finance Bills, Taxations Bill, Statutes Amendments Bills, Peraturan Daerah, dan Maori Bills. Masyarakat adat Selandia Baru. 5. Australia Omnibus Law Bill yang baru disetujui pada bulan Maret 2021 yaitu IR Omnibus Bill The Change to Casual Employment yang mengubah Fair Work Act 2019. 6. Jerman The Federal Recognition Act 2012, Omnibus Law Energy Act 2018, dan German Federal Data Protection Act 2018. 7. Vietnam menerapkan Omnibus Legislatif Teknik yang berawal dari suatu kajian World Bank tahun 2006. 8. Filipina. Penggunaan Omnibus Law yang lebih mirip dengan apa yang ingin dilakukan oleh Indonesia adalah negara Filipina dengan Omnibus Investment Code of 1987 dan Foreign Investment Act 1991. 2. Partisipasi masyarakat. A. Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 96, B. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 188. C. Permen-Kumham 11/2021 tentang tata cara pelaksanaan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundangan. D. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. E. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Analisis manfaat. 1. Berkurangnya potensi disharmoni dan tumpang tindih pengaturan peraturan perundang-undangan. 2. Waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat daripada pembahasan rancangan undang-undang satu persatu. 3. Terciptanya efisiensi dan harmonisasi hukum. 4. Efisiensi penggunaan anggaran negara. 5. Lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan hukum. 6. Memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dan meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah, serta menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan. Selanjutnya, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Implikasi pengaturan partisipasi masyarakat analisis biaya. 1. Perlunya penambahan anggaran untuk membuka dan mempermudah akses informasi publik. 2. Perlu upaya yang lebih ekstra
atau extra effort untuk berdiskusi bersama setiap kelompok masyarakat yang memiliki legal standing terhadap suatu rancangan undang-undang secara berimbang. 3. Memerlukan waktu yang cukup untuk kegiatan konsultasi publik. Analisis manfaat, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. 2. Dapat membantu masyarakat memahami dan menerima peraturan perundang-undangan yang dibentuk. 3. Berkurangnya potensi aksi penolakan dari masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap transparansi pembahasan peraturan perundang-undangan. Tumbuhnya rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, dan akuntabilitas masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Tercapainya pemenuhan hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F. Kita masuk di bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Pasal 1, Pasal 42 dan Pasal 64 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta lampiran 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum menjadi landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus. 2. Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum merumuskan dengan tepat terkait konsep meaningful participation. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang tentang MD 3. 1. Rancangan perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 69 Ayat 1 huruf A Undang-Undang MD 3. 2. Badan Legislasi DPR sebagai salah satu pengusul rancangan undang-undang dari internal DPR Pasal 164 Undang-Undang MD 3 perubahan kedua. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemda. 1. Pembentukan Pemda berpedoman pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 237 Ayat 2 Undang-Undang Pemda. 2. Penggunaan metode omnibus merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan hukum berupa obesitas jumlah peraturan daerah sehingga tercipta sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan tingkat pusat berdasarkan RJPN dan RPJMN. 3. Pembentukan perda dan perkada dapat melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna meaningful participation. Kita masuk di bab terakhir yaitu landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis. 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam hukum terkandung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 2. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 3. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. B. Landasan sosiologis. 1. Banyaknya masalah peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah dan menimbulkan tumpang tindih peraturan yang tidak sinkron dan disharmonis. 2. Kebutuhan dan solusi penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan metode omnibus dalam pembentukan peraturan tersebut. 3. Kebutuhan dan solusi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum maksimal sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
C. Landasan yuridis 1. Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang secara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Ketentuan AQ ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 2. Kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan metode omnibus dan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Garing Perancangan Undang-Undang